Kita berdiri bersama-sama. Engkau menunjukkan kesetiaan dalam kehidupan kami. Engkau menjadi yang sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau setia, Bapa. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, luruskan dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Bapa. Kau setia, Kau setia, Bapa. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Tunjukkan kasih setiamu,
setia buat kami semua. Tanda bukti yang nyata hari ini kami ada, sebagaimana kami ada karena anugerah dan kemurahan-Mu, karena kesetiaan-Mu yang begitu besar dan nyata berlaku di dalam hidup kami. Segala puji hormat hanya kami naikkan kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali untuk datang memuji, mengagungkan Tuhan, karena terlalu baik buat kami semua. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami boleh merasakan sukacita yang besar dan mengalir di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Engkau sucikan tempat ini, layakkan tempat ini, supaya ada di tengah-tengah kami. Engkau ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka ya Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Baik pelayanan pujian, pelayanan singer, pelayanan musik, pelayanan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami semua yang mendengarkan. Kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Apa kabar saudaraku? Kita berdiri bersama-sama. Pada saat ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita mau merasakan kesukaan yang dari Tuhan. Kita mau menari kemuliaan nama Tuhan. Jangan lihat kiri kananmu, pandang Yesus yang menjadi juru selamat kita. Amin. Kesukaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus.
memuji dengan sukacita. Haleluya, kesukaan dari Tuhan, haleluya, haleluya. Kesukaan yang dari Tuhan kita boleh rasakan di tempat ini. Kita lihat semuanya, boleh bergembira, boleh bergoyang, tapi di pujian yang kedua ini sama-sama kita bergoyang untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau engkau sakit kaki bergoyang pasti sembuh. Amin. Kalau tanganmu sakit angkat tangan pasti sembuh. Kalau kepalamu pusing bersorak untuk memuliakan Tuhan pasti sembuh. Amin. Seperti bangsa Israel ketika diperhadapkan suatu tembok yang besar, mereka hanya memuji nama Tuhan dan tembok itu runtuh. Dan pada saat ini kalau engkau mau menanggalkan bebanmu, sakitmu, memuji dengan bersukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Beragam-ragam kita hadir di sini. Amin.
suaranya kayaknya kurang greget. Saya masih rindu, remnya saja. Haleluya, tapi semuanya bergoyang. Amin, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Roh Kudusmu hadir di tempat ini. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang bisa kami andalkan. Karena Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan yang memulihkan kami di dalam setiap apapun masalah yang kami hadapi Tuhan. Pada saat ini hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kami berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kami berharap padamu. Satu-satunya yang Tuhan andalkan.
Hanya Engkau yang bisa kami andalkan Tuhan. Tiada nama lain yang ada di dunia ini Tuhan. Hanya nama Engkau yang kami andalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Sebentar kami akan diberikan kekuatan melalui kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ada kekuatan baru, ada kesembuhan baru, ada jalan terbuka bagi kami Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Memberkati buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sabda-Mu bagi kami Tuhan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, pakai lidah dan bibirnya Tuhan Yesus. Hanya perkataan-Mu lah yang berlaku di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik daripada apa yang kami miliki Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Acara selanjutnya tetap kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk sebentar. Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati.
Dia sedialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Haleluya. Apakah alasanku untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Haleluya. Amin. Untuk kasih setianya, setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Nanti kesenangan saudara kita saat ini, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. 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 Biar damai dan sejahtera dari Tuhan itu melimpahi hidup kita semua saat ini. Haleluya. Bersyukur kita masih ada lagi pada hari ini untuk kita berkumpul bersama menikmati Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan dan kamu. Dan kita langsung saja, tidak lama-lama, langsung pada firman Tuhan. Kita buka Lukas pasal yang ke-6. Kita buka Lukas pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 49. Lukas pasal yang ke-6 dan kita akan baca ayat yang ke-45. Iya. Kita baca sampai ayat yang ke-49 ya. Saya lupa bawa kacamata jadi agak sedikit ini, saya langsung ke layar saja. Oke, Lukas 6 mulai ayat 45. Kita baca dengan iman ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya terus. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Katakan kiri kanan, mari kita bangun iman kita di dalam Yesus. Katakan dengan iman, mari kita bangun iman kita di dalam dasarnya Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bicara tentang hati, ini berhubungan dengan perkataan. Jadi semua ternyata bersumber dari hati. Yesus bilang, apa yang keluar dari hati itu yang menentukan engkau diberkati atau engkau tidak diberkati. Di sini ada dua pernyataan dari Tuhan kepada saya dan saudara. Dari hati yang satu keluar perkataan yang baik, tapi dari hati yang satu lagi keluar perkataan yang jahat. Nah, sekarang saudara, ketika firman Tuhan itu datang saat ini, atau tiba-tiba Yesus berdiri di hadapan saudara dan Tuhan bilang, anakku, atau jemaat GPD, Gria 50 meter, atau lihat di hatimu ada dua. Kamu pilih yang mana?
Mau yang baik atau yang jahat? Saudara mau pilih yang mana? Tentu semua berkata, ya Tuhan, kita mau pilih yang baik. Kita mau pilih yang baik, nggak mungkin mau pilih yang jahat, karena sudah jelas jahat. Tapi pada kenyataannya, kalau Tuhan kirim malaikat-malaikat dan sementara saudara dalam fakta atau dalam real kehidupan tanpa saudara tahu, si malaikat-malaikat yang Tuhan utus ini menjadi juri, menjadi penilai setiap saat dan setiap waktu. Maka kalau ini dalam kitab Lukas, tapi kalau dalam Matius lebih nyata lagi, lebih jelas, apa yang saudara katakan, apa yang saudara perbuat, apa yang terlontar dari mulutmu, itu akan dipertanggungjawabkan. Ini Lukas yang tulis. Tapi kalau dalam Matius lebih jelas, Matius pasal 12 kalau saya tidak salah, itu lebih jelas setiap perkataan-perkataan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Berarti setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, ada catatan yang Tuhan bikin. Sehingga ketika kita meninggal atau ketika waktunya, semua kita diperhadapkan, karena semua akan diperhadapkan di tahta pengadilan. Berarti di sana ada saksi, ada pembela, dan ada penuntut. Tiba-tiba dipanggil satu, maju ke depan. Alok, maju ke depan kau. Nah, ini nih. Di sebentar, kalau orang tua kan panggil apa itu kalau yang anak-anak saya kan apa? Hah? Ada. Saya begitu. Pokoknya ini, Alok, maju ke depan kau. Bukalah sama pemimpin pengadil buka. Itu kita udah tahu siapa pemimpin pengadilan, Tuhan kita. Buka catatan. Didapatilah, waduh si Alok ini. Si penuntut bilang, nih kamu lihat, kamu punya perkataan-perkataan ini, kamu gini. Mulutmu kemarin kamu bilang tuh, misalnya kamu bilang ibu gubernur itu kurang ajar, nggak perhatikan saya, nggak busuk saya. Mulut itu. Awas dari ibu gubernur itu, aku nggak akan ke gereja. Dicatat nih 1, 2, banyak dicatat itu, daftarnya mungkin ada 100. Maka kalau kita uji perkataan kita satu hari ini, kita uji sejak kita bangun sampai kita tidur malam. Ada yang bisa hitung perkataan yang kita bisa keluarkan. Ada orang yang menguji tes. Mana ada yang bisa tes? Saya nggak mungkin menguji perkataan saya sepanjang hari. Ada berapa kalimat yang saya ucapkan? Tanpa kita sadar kita ucapkan yang baik, tanpa kita sadar kita ucapkan juga yang tidak baik. Kita hitung sendiri. Yang penting, kalau firman Tuhan datang kepada kita ini pagi, jagalah hatimu. Amsal pasal berapa? Saya tes lagi. Kita interaksi aja dulu. Amsal, saya cuma ingin ingatkan ayat yang sudah menjadi hafalan. Jagalah hatimu sampai Adi menghafal jadi latih. Amsal pasal yang 4 ayat 23. Jagalah hatimu. Memang untuk menjaga itu sepertinya gampang kita baca, tapi untuk menjaga pada realnya sangat sulit. Maka saya mau katakan, jangan sampai kita hari-hari ini hanya sekedar menyatakan kita orang Kristen, datang beribadah dan menjadikan firman Tuhan itu hanya sekedar seperti mendengar warta berita, seperti mendengarkan orang lagi menyampaikan sesuatu, habis itu lewat pengumuman, oh sudah pengumuman hari ini begini ini, ya sudah, ingat sementara, habis itu selesai. Jangan sampai jadi kebiasaan sekedar kita datang dengar firman Tuhan, habis itu biasa saja. Sepertinya firman Tuhan itu jadi sudah orang bilang seperti nggak ada apa-apanya. Padahal kekuatan kita gereja, kekuatan kita orang percaya adalah firman Tuhan. Katakan kiri kanan, makanlah firman Tuhan setiap hari.
paling kurang bacalah 1 ayat setiap pagi sebagai kekuatan. Iya benar. Orang aja kalau makan saya berusaha menjaga ini badan supaya nggak naik-naik. Tapi yang namanya ini mulut, ini tenggorokan, keinginan makan itu susah kalau mau ditahan. Udah sekarang udah 80 tahun 2013 lalu saya masih 70, 67, cuma 3 kilo nih turun lagi. Ini udah 80 tahun turunnya setengah mati. Kenapa? Keinginan. Makan aja satu hari bisa 4-5 kali. Selain makan nasi 3 kali sehari ya. Makan kue, makan minum, belum tambah minum kopi satu hari 3 kali, ada yang 4 kali. Terus saudara bayangkan, kita dalam satu hari aja kita isi kebutuhan fisik jasmani kita begitu banyak. Sebentar kalau ditanya, hari ini kita makan firman berapa kali? Belum tentu kalau mau tanya khotbah minggu lalu sini, saudara masih ingat. Belum lagi kalau saya tanya khotbah saya di 3-4 bulan yang lalu apa di tempat ini. Kalau saudara yang masih ingat, puji Tuhan, tentang apa yang saya sampaikan di tempat ini. Saya masih ingat. Tapi saya tidak akan bahas itu, saya cuma ingin katakan, jadikan firman Tuhan itu kebutuhan yang penting. Karena hari-hari ini saya mau katakan, Tuhan tidak cari kebutuhan jasmanimu. Tuhan tidak lihat siapa yang jago makan nasi, makan ini, makan itu. Enggak. Yang Tuhan lagi cari sekarang adalah jiwa-jiwa atau hati-hati yang mau merenungkan firman setiap saat dan setiap waktu. Mazmur pasal yang pertama sangat jelas. Orang yang suka firman adalah orang yang merenungkan firman. Gak cuma suka. Ada orang cuma dengar firman tapi lupa. Habis itu cuek. Sudah diperhadapkan lagi, habis ibadah sudah mikir lagi bisnis, udah mikir lagi tugas, udah mikir lagi beban di perusahaan, beban di pekerjaan. Aduh, skripsi saya mau gimana lah, aduh besok saya mau kuliah, besok saya mau ujian, belajar lagi, firman dilupakan. Tapi saya berharap, saya tidak pakai kata semoga. Kalau semoga masih bisa berubah-ubah, masih abu-abu. Tapi mari kita berharap supaya kita yang ada di tempat ini tidak didapati Tuhan dalam keadaan tidak siap. Saudara mau pilih domba atau kambing? Sudah tahu kan pasal cerita ini kan? Ada di Alkitab. Saudara mau pilih domba atau kambing? Kambing di mana tempatnya? Kalau saudara hafal ayatnya pasti saudara tahu di tempat di mana dia. Di mana itu kambing berada? Kalau saudara hafal ini Alkitab di firman Tuhan sudah tahu dia di mana itu kambing. Loh, kalau guru sekolah minggu kalau dia tahu cerita ini gampang dia bilang ya, oh jelaslah itu kambing. Saya mau pilih domba. Yesus bilang, hai domba-domba yang baik, marilah bersama aku di pesta. Masuk dalam pesta perjamuan. Sementara si kambing itu keluar. Kamu nggak ada tempat di sini. Kenapa Yesus gambaran? Bicara tentang ketaatan. Maka ini pagi saya akan coba singgung tentang ketaatan. Bicara hati, bicara tentang hadirkan Yesus. Bicara hati, bicara tentang membiarkan Yesus ada di dalam hidup kita, memimpin setiap saat dan setiap waktu. Kenapa saya dan saudara ke gereja? Lebih spesifik lagi, kenapa saudara saya beribadah pada pagi hari ini? Belum? Ada yang bilang, oh supaya saya diberkati. Kalau cuma bilang diberkati, orang gak beribadah aja banyak yang diberkati. Kita udah rajin-rajin beribadah, orang yang gak beribadah rumahnya bisa sampai 10, mobilnya berderet-deret di rumah. Sementara kita beribadah cuma berharap berkat. Apa tujuan kita beribadah kepada Tuhan? Ya karena itu suatu kebutuhan rohani kita. Setiap saat, setiap waktu kita gak bisa lepas dari yang namanya Yesus. Maka firman Tuhan bilang jelas, katakan jaga itu hati. Jaganya bagaimana? Biarkan Yesus beracara, berkuasa dalam hati kita.
Caranya bagaimana? Itu firman. Firman bicara apa? Kenyataan berbicara apa? Kalau kita sadar bahwa Yesus itu kebutuhan kita setiap hari, mari jadikan firman ini sebagai kebutuhan yang penting di dalam kehidupan saya dan saudara. Caranya apa? Baca, renungkan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dengan sendirinya ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita dengar-dengaran pada firman Tuhan, dengan sendirinya apa yang tidak kau pikirkan ataupun apa yang kau pikirkan, Alkitab mencatat semua akan diberkati, akan dijawab, akan dibuat berhasil. Itu kan? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga apa saja yang engkau perbuat dibuatnya berhasil. Saudara mau gimana sekarang? Mau sungguh-sungguh dengan Tuhan atau mau kejar berkat Tuhan? Saudara, ada satu cerita si tukang sulap. Dia bawalah si tongkat, biasanya kan kalau si yang tua itu gitu kan. Saudara mau pilih yang si tongkat kecil atau mau pilih si pesulap? Kira-kira bahasa seperti ini. Saudara mau pilih mujizat atau mau pilih Yesus? Mau pilih diberkati Allah atau pilih Yesus? Jangan pilih berkat, pilih Yesus, karena Dia segalanya dalam hidup kita. Lagu tadi jelas lagu yang di kita nyanyikan tadi. Cuma Yesus itu yang terutama dalam hidup kita. Haleluya. Coba kita baca contoh. Saya cuma dikasih waktu 20 sampai 25 menit. Bicara tentang ketaatan, saya cuma bilang begini, kalau dalam rumah tanggamu Yesus hadir dalam istrimu, Yesus hadir dalam suamimu, Yesus hadir di dalam kehidupan anak-anakmu, kira-kira rumah tangganya gimana? Enak banget itu, damai. Meskipun tantangan datang, tapi kalau ada Yesus dalam kehidupan keluarga, kita ada itu Yesus. Tapi intinya kalau bahasa orang bodoh berpikir begini, kalau istriku punya Yesus, aku punya Yesus, anak-anakku punya Yesus, ada berapa Yesus? Ada 3 Yesus hadir di rumah. Betapa dahsyat dan hebatnya suasana yang ada di keluarga itu. Nah, coba di keluarga itu yang hadir setan, yang hadir apa lagi? Ya tahu ya, apa lagi coba? Yang hadir B2, yang hadir RW. Lo bayangkan, coba saudara bayangkan apa yang akan terjadi di rumah itu. Kacau, balau, nggak ada ketenangan. Maka kalau masih ada yang suka bilang ada itu di rumah, ada simbolis di rumah, bertobat. Kalau masih ada yang suka bilang sama istri, sama suami, sama anak-anak, RW, B2 kau, nah bertobat. Kenapa? Ini mulut Alkitab bilang, apa yang keluar dari hatimu, itulah yang menentukan masa depan hidupmu. Engkau ada sekarang tergantung perkataan hidupmu. Engkau akan berhasil di kemudian hari tergantung mulut kita. Katakan kiri kanan, isilah hidupmu dengan firman. Kecuali kau berdoa, kalau kau berdoa, Tuhan, ini setan suka mencoba saya, keluarkan ini setan di mulut saya. Oh Tuhan, ini mulut lagi mulai terpancing, pingin ada B2, ada RW. Tuhan, kasih jauh dia, jangan bikin dia dekat, bahaya. Nanti istriku, nanti suamiku jadi RW, jadi B2. Gawat itu, apalagi bilang setan, jadi setan beneran. Iya. Jangan saudara kita hakimi setan yang itu. Kita sendiri kalau kita lakukan, kita itu setan sendiri. Amin. Jangan amin itu kan benar. Dan buka itu benar. Jadi belajar memastikan terus merenungkan firman Tuhan, itu yang mengendalikan kita. Hakim-Hakim pasal yang ke-9, yang ke-6 maksud saya. Coba kita buka ayat ini. Bicara tentang Yesus, bicara tentang hati. Kalau Yesus ada di hati, lalu ada sekolah bilang, Yesus di hati, tiada ada yang vokal. Yesus di hati, tiada
susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Kalau Yesus ada di hati pasti nggak ada susah. Susah itu cepat hilang. Susah itu nggak tenang kalau ada Yesus di hati kita. Penderitaan itu nggak akan tenang kalau ada Yesus di hati kita. Dia akan cepat pergi. Ya. Dalam kisah ini kita akan mulai pelajari kenapa sampai bangsa Israel itu mengalami pergumulan yang berat. Kita baca mulai ayat yang kelima. Hakim-hakim pasal yang ke-6, mulai ayat yang kelima kita lihat. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya terus. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, akulah yang akan menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Ini sampai sini dulu. Jadi kalau kita melihat cerita ini, cerita sekolah minggu lagi yang dulu hafal. Bagaimana bangsa Israel mengalami yang namanya terus diuji, terus mengalami pergumulan, terus mengalami cobaan, terus mengalami tekanan. Entah itu dari dalam mereka dengan mereka, atau ujian langsung dari musuh mereka. Nah, dalam keadaan cerita ini selain ada orang Midian, ada orang-orang lain. Kalau kita baca cerita tentang orang Israel, musuh-musuh mereka banyak. Tapi dalam cerita ini, orang Israel mengalami tekanan hidup, mengalami serangan dari orang Midian. Nah, kalau kita lihat dari ayat yang pertama, coba saya singgung ayat yang pertama secara cepat. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya terus. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Terus setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat dasar, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Bayangkan. Dan kita akan pelajari kenapa atau apa yang membuat sehingga orang Israel ini mengalami hal seperti ini. Kunci pertama yang membuat mereka gagal atau mereka sampai Tuhan izinkan mengalami persoalan, tekanan, musuh-musuh datang menyerang. Tadi ayat yang pertama apa? Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita loncat ke ayat yang ke-7 sampai ayat 10, kita lihat 7 dan 10 sampai 10. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang-orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepada ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini, tapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kunci pertama yang membuat, atau jangan kunci deh, hal-hal yang membuat bangsa Israel mengalami persoalan ini. Yang pertama karena mereka tidak taat. Ketaatan yang Tuhan mau
Tuhan gambarkan seperti tadi. Tuhan memberikan gambaran, Tuhan memberikan contoh. Kira-kira seperti ini. Jemaat GPD Medan, anggap Tuhan lagi ada saat ini. Dan firman Tuhan sementara berbicara tentang Anda. Firman Tuhan lagi datang kepadamu dan bilang begini, hei, kamu masih ingat? Dulu aku menuntun engkau, aku memberkati engkau, aku melewatkan engkau atas ketika ada di laut. Aku melewatkan engkau ketika engkau lagi diperhadapkan dengan musuh. Kira seperti itu Tuhan bicara. Tapi kenapa sampai kamu melarat? Kenapa sampai orang Midian, orang Amori datang menyerang kamu? Tuhan bilang, karena kamu tidak taat kepada firman. Kalau berita itu lagi datang bicara kepadamu, maka tadi saya katakan jangan sampai ketika saudara dengar firman Tuhan, saudara sama dengan saudara lagi baca koran, habis itu lupa berita tentang hal yang penting. Kalau firman Tuhan lagi datang saat ini, jemaat GPD Medland, Geria 50. Kamu ingatkah berkat-berkat yang aku berikan kepadamu di waktu-waktu yang lalu? Kira-kira Tuhan lagi bicara. Dan kenapa kamu sekarang lagi banyak persoalan, banyak pergumulan? Dan kita akan lihat, seringkali kita berdebat, kita membenarkan diri, kita anggap kita yang kuat, kita yang hebat. Kok kenapa Tuhan sepertinya nggak jawab doa-doa kita? Sekarang ini Tuhan lagi ingatkan kepada kita berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita, anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tapi ada saatnya seringkali kita nggak dengar-dengaran kepada Tuhan. Coba tanya kiri kanan, masihkah kau dengar-dengaran sama Tuhan saat-saat ini? Tanya serius. Masihkah kau dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus hari ini? Perkataanmu akan menyentak orang. Perkataanmu akan mengingatkan orang. Iya, kemarin saya baru emosi sama istri saya, emosi sama suami saya. Padahal firman Tuhan tadi berkata hati-hati dari mulut yang satu atau dari hati yang satu keluar ini dan hati yang satu keluar ini. Kegagalan pertama bangsa Israel sehingga Tuhan biarkan mereka menghadapi persoalan hidup karena mereka tidak dengar-dengaran pada firman Tuhan. Katakan kiri kanan, mari kita dengar-dengaran daripada Tuhan. Iya benar. Tapi katakan dengan iman ya, katakan lagi, mari kita dengar-dengar sama Tuhan aja deh. Daripada saudara tahu akibat. Nah kita lihat selanjutnya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11, lebih seru lagi kita lihat 11 ayat sampai ayat 13. Ya, kita lihat. Kemudian datanglah malaikat Tuhan yang duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Bayangkan, mengirik anggur di tempat pemerasan apa katanya? Mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Saking takutnya, saking tertekannya. Nah kita lihat tadi, mereka saking takutnya lari ke gunung-gunung, bikin goa, bikin perlindungan, mencari keamanan sendiri. Memang usaha manusia itu bagus, perjuangan manusia itu bagus. Tapi seringkali ada banyak hal yang kita tanpa sadari, usaha yang kita bangun itu bukan dari Tuhan, bukan berasal dari Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Sehingga tidak sedikit orang-orang Kristen, orang-orang percaya mengeluh, kok saya rugi, om tante gembala saya kemarin begini-begini, kok saya bangkrut, keuangan yang saya korbankan berapa banyak, berapa miliaran. Kenapa? Seringkali tanpa kita sadari kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita lari dari persoalan.
Kita yang berbuat tapi kita seringkali lari dari perbuatan kita. Kita nggak sadar kita udah tinggalkan Tuhan. Sampai-sampai kita lihat melakukan pekerjaan aja, waduh, tempat mengiring gandum dijadikan tempat mengiring tempat anggur jadi tempat mengiring gandum. Perbedaannya luar biasa. Saking tidak kuat, tidak mampunya kita. Nah, kita lihat selanjutnya. Agar tersembunyi bagi orang Midian. 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman padanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Terus ayat 13. Jawab Gideon padanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ini seringkali kita lihat terjadi perdebatan. Kita sudah salah, kita suka menghakimi Tuhan. Kita kembalikan ke Tuhan. Tuhan ini kan Tuhan. Tuhan itu katanya dahsyat. Oh Tuhan, tahun lalu gampang sekali kok doa saya dijawab. Kenapa sekarang sulit, setengah mati? Udah berdoa 1 tahun gak dijawab-jawab. Saya minta pacar kok Tuhan lama banget. Iya, saya minta diberkati supaya dapat pekerjaan bertahun-tahun. Tuhan, saya nggak dapat. Di mana kehadiran Tuhan? Dia pertanyakan Tuhan. Tapi saya mengatakan bukan letak. Sebenarnya bukan soal persoalan Tuhan menolong mereka, bukan di situ. Bukan soal mereka bilang, si Gideon bilang, Tuhan mana katanya mau cerita Tuhan keluar dari bimbing orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan mujizat dengan ini mana? Sekarang sudah nggak, bukan di situ masalahnya. Terus kita lihat, lanjut ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatan Midian dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tuhan ketika menolong, Tuhan ketika menyatakan, dia tidak melihat latar belakang, dia tidak melihat siapa hidupmu, Tuhan tidak melihat tua atau mudanya kita, tapi Tuhan melihat kuncinya ketaatan kita. Maka ketika firman Tuhan datang kepada kita saat ini, jangan kita pernah berpikir Tuhan begini, Tuhan begitu. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, jangan menghakimi Tuhan. Anggaplah itu sebagai peringatan. Ketika Tuhan katakan, saudara, ketika firman Tuhan bersuara kepada Samuel, berapa kali? Belum? Guru sekolah minggu, Tuhan panggil Samuel itu berapa kali? Suara yang keberapa baru datang kepada Imam Eli dan minta petunjuk. Oh, kalau Tuhan lagi bicara sama kamu, bilang aja, iya, ada apa Tuhan? Suara yang keberapa ini? Nah, ketika firman Tuhan lagi datang kepadamu saat ini dan mengingatkan engkau, entah memperingat apa yang kau perbuat dulu atau sekarang kamu lagi perbuat, katakan saat ini, Tuhan, saya mau taat, saya mendengar kebenaran. Bikin lagi mana? Coba si Maria bilang, Tuhan, mau saya Tuhan, saya tak mau, saya tolak itu berkat Tuhan. Tuhan katakan ini, nanti kamu akan mengandung anak yang hebat, anak yang luar biasa, anak langsung dari Tuhan. Pada akhirnya puji Tuhan, Maria cuma bilang, oke deh, karena aku ini hamba Tuhan, jadilah pada menurut apa yang Tuhan mau. Sekarang saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan bilang sekarang engkau sadar, engkau bertobat, engkau lebih sungguh-sungguh, saya coba katakan kepada saudara, bilang sama Tuhan sekarang, karena aku ini hamba Tuhan, karena kita ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut apa yang Tuhan mau. Katakan dengan iman, 1, 2, 3. Nah, Tuhan lagi bilang begini sama Bapak Ibu, jemaat GBD Gereja 50,
saya, saudara hamba Tuhan, jadilah padaku menurut apa yang Tuhan mau. 1, 2, 3. Saudara mau kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu saat ini? Apa persoalanmu saat ini? Apa pergumulanmu saat ini? Tuhan tidak lihat sebenarnya siapa itu orang Midian, siapa itu orang Amori. Tuhan mau lihat keadaan Gideon dan keadaan bangsa Israel mau taat kepada Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya dari cerita rangkaian yang kalau kita urus kolam itu menghafal, ini ada berapa pilihan Tuhan untuk mengalahkan musuh? Halo, ada berapa orang yang Tuhan pilih untuk mengalahkan musuh? Halo, ada yang bersekolah minggu nggak? Ada berapa yang Tuhan pakai pada akhirnya untuk mengalahkan orang Midian? Oke, saya urutkan deh. Ketika Gideon bersedia, oke Tuhan, aku siap. Setelah dia minta ini, dia langsung sadar, oh ya, ini benar dari Tuhan. Dia takut sendiri. Oke deh, apa yang Tuhan mau? Nah sekarang, ini bangsa Israel ada berapa ribu yang akan berperang waktu itu? Oke deh, salah, mengulang aja lah. Jadi pada waktu mau berperang, ada banyak. Terus Tuhan bilang, karena kebanyakan nanti mereka jadi sombong lagi. Nanti mereka bilang, inilah kekuatan kita. Oke, kalau begitu, bilang sama orang Israel, siapa yang takut berperang pulang? Berapa yang pulang? Berapa yang pulang? 10.000. Coba bikin siapa yang urus kolam minggu sini? Gak ada sekolah main, belum ada. Oh iya, mereka berkebutuhan usaha sekali. Pernah ada yang ngurus sekolah minggu? Di tempat ini ada yang pernah jadi guru sekolah minggu? Nah, enak jadi guru sekolah minggu Bapak Ibu. Coba. Ya sudah tua, kalau saudara ingin melayani, enak. Melayani sekolah minggu bukan suatu beban, tapi suatu kehormatan. Ketika Tuhan bilang, udah, siapa yang takut berperang, bilang sama mereka, pulanglah 10.000. Untungnya masih banyak. Ya sudah, masih banyak ini. Pergi ke lembah, ke sungai. Bilang sama mereka, siapa yang minum, kamu lihat. Kamu bilang sama dia, lihat siapa yang minum. Dengan berlutut langsung mulutnya di sungai, di air. Dan yang ambil air dengan tangan, kamu sendirikan. Yang ambil air dengan tangan dan langsung meminum, itu ada berapa orang? 300 orang. Tuhan bilang, sudah, yang lain pulang. Biarkan 300 ini yang maju. Menghadapi musuh dengan kekuatan 135.000 gak sebanding. Dari 135, kalau misalnya 100% itu, berapa persen Israel di situ? Kan cuma 300. Kecil. Tapi saya mau katakan, karena ketaatan, karena dengar-dengaran, itulah modal kemenangan orang Israel. Itulah modal sampai mereka mengalahkan musuh yang 135.000. Kenapa yang gak sampai 1% kekuatan mereka melawan orang-orang Midian? 135.000, mereka cuma 300. Kekuatan tak seimbang. Daud dan Goliat, siapa mau? Waktu tingginya berapa meter, hampir 3 meter ya. Daud gambarnya seperti kita orang Asia, pendek, cuma mungkin 170 kalau dia paling tinggi. Jauhnya minta ampun. Tapi kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan, sekarang saya tidak katakan bukan intinya pada persoalan hidupmu sekarang ya, bukan intinya pada penderitaan, pada tekanan hidupmu, tapi yang Tuhan lagi mau cari hatimu yang taat kepadanya. Haleluya. Sehingga kita lihat, sehingga tanpa berperang pun Tuhan hancurkan musuh-musuh Israel. Yang kalah itu 135.000, bayangkan, kalah, total kalah. Maka
saya mau katakan kepada kita di pagi hari ini, kuncinya kalau kita mau menang, kalau kita mau kuat, kalau kita mau lihat hari-hari kita baik, persoalan kita hanya ada pada kita mau taat atau tidak. Kalau kita taat kepada firman, kita cintai firman, orang itu kalau sudah nafsu, bagaimana sih? Kalau memang atau udah jangan nafsu deh, masih agak sedikit gitu. Oh, nih jangan bilang nafsu. Udah lebih halus lagi. Orang itu kalau sudah kelaparan, dia akan cari nasi. Itu orang, kalau orang Asia itu orang Indonesia lagi. Nggak ada orang Batak, nggak ada orang Belanda, nggak ada orang Ambon atau Papua. Kalau nggak sudah makan kue, sudah makan tidak makan nasi, rasanya belum makan kita. Sudah makan kue banyak, rasanya kalau isi atau gedang yang merasa nasi belum enak gitu. Apalagi kalau ada B2, ada R, nah itu lain. Jadi saya mau katakan di sini bahwa kuncinya hanya ketaatan kita kepada Tuhan. Persoalan kecil, persoalan sepele. Jadi ketika kita lapar, kita akan kejar, kita akan cari. Waktu sudah haus, kita akan cari minum. Di mana kita cari minum, kita berjalan. Satu kali ketika saya masih usia 30-an lah, kami bikin kegiatan KKN. Jalanlah saya dengan teman saya yang memang dia dari kecil sudah agak sedikit pincang, kaki setengahnya kecil. Nah, kami ke Kelapa Gading bawa brosur, bawa traktor. Waktu itu kami punya uang cuma sedikit. Nah, jalan di tengah teriknya matahari kami jalan. Sudah haus tapi duitnya kurang. Sudah gitu jalannya setengah mati, mesti saya imbangi teman saya ini. Sabar, jalan sudah haus. Di mana ada minum? Bayangkan di jalan. Daerah-daerah mana saya sudah lupa itu. Tapi ketika berjalan sambil menanti mana ada air, di mana ada minuman, di mana ada minum, terus bersama, terus kejar. Ketika dapat minum jadi segar. Hati terkadang jadi segar. Apa gambarannya? Jadikan firman Tuhan seperti kerinduan kita yang lapar, yang haus. Kejar itu, kejar firman Tuhan itu sampai engkau dapat, sampai engkau ketemu. Saya pernah katakan sama saudara, ketika saudara baca firman Tuhan, renungkan apa yang saudara dapat di sana. Paling gampang, coba kita lihat dalam Matius pasal yang kelima. Ayat terakhir, Matius pasal yang kelima, kita lihat ayat-ayat tentang berbahagia. Berbahagia. Saudara temukan mana yang cocok dengan saudara dalam ayat ini. Ketika saudara baca, saudara renungkan, ini cocok buat saya. Contoh, Matius pasal yang kelima, kita baca mulai ayat yang ke-3. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Kata miskin, kita langsung renungkan apa itu arti miskin? Gak punya apa-apa, orang yang kosong. Berarti kalau orang miskin itu gak perlu sombong. Nah seperti itu berarti kita di hadapan Tuhan gak ada arti apa-apa. Itu orang yang miskin, orang yang menyadari dia gak punya apa-apa, yang penting dia punya Tuhan. Dan ini renungkan, dapatkan apa yang saudara mau di situ. Itu cara merenungkan, itu cara menjadikan firman Tuhan itu seperti benar-benar kebutuhan kita setiap hari. Bukan jadikan firman Tuhan seperti koran, habis kita baca sudah selesai. Tapi benar-benar setiap kita baca firman, ada sesuatu yang kita dapatkan, ada sesuatu yang dapat kita rasakan, ada kekuatan kita peroleh. Berbahagialah orang yang miskin. Kata miskin, kita renungkan berarti kita nggak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Kita bukan orang kaya, kita bukan pemilik dunia ini, tapi yang kita punya adalah kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Yang kita sadar bahwa kita ini hanya milik Tuhan. Kita orang miskin di hadapan Tuhan, gak ada apa-apa, berarti bergantung penuh kepada Tuhan. Selanjutnya ada banyak kata berbahagia. Berbahagialah apa lagi? Ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kata berduka cita, menangis, sedih, berduka. Apa menurut saudara? Ketika saudara dalam Tuhan, dalam keadaan berduka, pasti Tuhan berikan penghiburan. Itu kunci.
dan seterusnya. Maka di pagi hari ini saya mau katakan kepada kita, apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, jangan lihat persoalan itu, jangan lihat pergumulan itu, lihat Yesus di balik persoalan hidupmu. Pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan. Saya sudah katakan tadi, saudara mau pilih berkat atau pilih Yesus? Pilih Yesus yang pertama, karena dia sumber segala-galanya. Berkat itu nomor 2, berkat itu bisa nomor 3 dan lain sebagainya. Yang penting jangan sampai Yesus hilang dalam hidupmu. Jangan sampai firman Tuhan itu sudah engkau tidak rasakan dampaknya. Jangan sampai rugi besar hidupmu. Engkau boleh melayani berapi-api, engkau boleh seperti saya menyampaikan firman Tuhan berapi-api. Tapi kalau engkau sudah tidak merasakan dampak dari firman Tuhan, pengaruh dari firman Tuhan itu, percuma hidup kita. Om, saya melayani di sini bertahun-tahun, om saya jadi pendua di sini bertahun-tahun, om. Jangan jadikan itu sebagai ukuranmu, jangan jadikan itu sebagai kebanggaanmu. Tapi ukurlah hatimu di hadapan Tuhan. Sudahkah engkau taat kepada Tuhan? Sudahkah firman Tuhan ini berpengaruh setiap hari? Sudahkah firman Tuhan ini berdampak dalam hidupmu setiap hari? Itu yang harus engkau doakan. Tuhan, jangan sampai engkau tolak hidupku. Aku gak kenal kamu, hai pembuat kesalahan, kejahatan. Sekarang coba saudara renungkan Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Renungkan baik-baik. Kalau begitu siapa yang masuk kerajaan surga? Ibadah nggak jadi jaminan kita masuk surga. Mujizat tidak bisa menjamin saudara masuk surga. Enggak. Kehebatan seorang pendeta, seorang gembala, seorang penginjil melakukan mujizat keajaiban tidak menjadi ukuran dia masuk surga. Siapapun kita yang beribadah seperti menikmati suasana surga, gak menjamin kita untuk masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga, Tuhan katakan, tapi yang masuk surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa itu? Apa kata firman Tuhan kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari? Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang masuk dalam kerajaan surga. Katakan kiri kanan, mari kita praktikkan firman Tuhan setiap hari. Katakan dengan iman, lakukan firman Tuhan setiap hari. Ayo, katakan kiri kanan, tepuk ke pundaknya, engkau peluk ke dia. Asal jangan suami orang, jangan istri orang. Kalau dia sesama lagi, lakukan firman Tuhan setiap hari supaya kita masuk surga. Katakan kiri kanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kunci kita diberkati saat ini, kunci kita untuk mengerti firman Tuhan adalah ketaatan kita. Poin kita di pagi, ketaatan membawa berkat. Katakan kiri kanan, ketaatan kita membawa berkat di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi ku yakin saat kalbu firman, kita akan berdoa. Saat kau berpindah hidupmu hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tuhanlah karena kau menjaga Tuhan tidak minta lebih dari hidup ini. Kemarin bangsa Israel
Banyak perkara mujizat yang Tuhan kerjakan. Banyak jawaban-jawaban doa yang mereka lihat saat itu. Tuhan menolong. Tapi saya mau katakan, mujizat atau jawaban dari Tuhan bukan kunci bahwa kita itu aman, kita itu hebat. Loh, itu Tuhan menyatakan mujizat, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, itu buktinya. Saya hebat, tidak, itu bukan menjadi kekuatan kita. Itu tidak menjamin engkau bisa bertahan. Tapi yang membuat engkau bisa kuat, engkau bisa bertahan, engkau bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, kalau engkau yakin kepada Tuhan. Keyakinanmu dibuktikan dengan ketaatanmu kepada Tuhan, maka firman Tuhan itu akan bekerja, akan berkarya dalam perjalanan kehidupanmu selanjutnya. Maka nyatakan kepada Tuhan saat ini. Kita berdiri bersama-sama. Kalau saudara bisa menggandeng tetangga, menggandeng tangan beliau, atau kalau saudara ragu, saudara angkat tangan, tanganmu saudara taruh di hati yang satu, membuktikan bahwa engkau hanya bertahan kepada Tuhan. Yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan saudara-saudara, kalau kiri kanan itu suami istri, mari kita gandeng dia, kita peluk dia. Kalau kau sendiri kau angkat tangan, yang satu yang kau taruh di dada, membuktikan bahwa kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ku yakin saat beriman, saat kau bertindak, hidupmu hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Cuma Tuhan saja penolong satu-satunya. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yes Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan jawaban kami, firman-Mu lah jawaban kami. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat jemaat-Mu di tempat ini, firman-Mu sudah disampaikan. Kami tidak mau melihat Tuhan dapati hati kami dalam keadaan tidak taat. Kami rindu Tuhan ketika Engkau melihat kami, Engkau dapati hidup kami dalam keadaan taat. Maka Tuhan, saat
pagi menjelang siang ini Engkau mengasihi jemaat GPDI Kria 50 di tempat ini. Mereka datang membutuhkan Engkau. Mereka hadir di tempat ini, mereka butuh Tuhan. Maka saat ini Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan mereka, Engkau yang tahu setiap apa yang mereka alami saat ini. Tuhan tidak melihat persoalan pergumulan, Tuhan tidak melihat apa yang sementara mereka alami, tapi Tuhan lihat ketaatan Tuhan mereka saat ini. Mereka datang kepadamu, bergantung, berharap, hanya mau setia kepada Engkau. Dan firman-Mu berkata, ketika kami taat kepada Tuhan, segala sesuatu akan beres, segala sesuatu akan tercapai, segala sesuatu akan terjadi, pemulihan, pertolongan, kesembuhan. Maka di pagi menjelang siang hari ini, siapapun kami semua, terjadi lawatan Tuhan, terjadi pemulihan dari Tuhan, terjadi perubahan dari Tuhan, terjadi kesadaran total bahwa cuma Tuhan satu-satunya jawaban, cuma Tuhanlah sumber kekuatan. Dan kami mau komitmen di tempat ini Tuhan, untuk kami melihat hari-hari kami baik, kami mau bergandengan tangan, kami mau belajar taat, kami mau belajar menurut firman Tuhan. Kami tolak setiap perkara-perkara negatif, kami tolak setiap perkara-perkara buruk, kami tolak setiap pengaruh-pengaruh yang coba buat kami jauh dari Tuhan. Kami tidak setia, kami tidak mengasihi, kami tidak taat pada firman-Mu. Kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami mau jadi jemaat yang taat dan setia di tempat ini, sehingga baik pribadi kami diberkati, keluarga kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati. Kami juga mau pelayanan di tempat ini mengalami pemulihan, berkat-berkat, jiwa-jiwa terus mengalami perubahan demi perubahan untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau untuk siang hari ini. Kami mengalami kemenangan, kami mengalami pemulihan, kami diajar untuk terus taat. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melihat hasil yang luar biasa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita menjalankan persembahan yang kedua, kita akan suci. Ada sukacita di dalam pelayanan. Terima kasih Yesusku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala syukur, segala hormat kami hanya berikan kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Karena di siang hari ini kami bisa menikmati kebersamaan bersama Engkau. Kami bisa memuji, menyembah, kami bisa mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat membuat kami di saat ini. Kami yakin dan percaya kami pulang membawa kekuatan, membawa pertolongan, membawa penyertaan-Mu. Janji firman-Mu kalau kami taat, kami setia, kami akan menikmati penyertaan Tuhan. Kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan mampukan jemaat-Mu di tempat ini. Roh Kudus tolong mereka untuk mereka kuat di dalam Engkau. Mereka terus merenungkan firman-Mu dan mempraktekkan firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Berkat dalam program-program jemaah di tempat ini, baik program pembelian kursi, program Natal, Tuhan campur tangan, Tuhan bela, semua untuk kemuliaan Tuhan. Maka setiap dana-dana yang dibutuhkan ketika jemaah Tuhan di tempat ini, Tuhan dapati dalam keadaan setia dan taat, maka berkat-berkat ini Tuhan akan kirim buat jemaah di tempat ini. Maka Roh Kudus tolong bawa mereka untuk melihat pertolongan Tuhan, dan Tuhan kerahkan mereka diberkati untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tuhan kirimkan donatur-donatur untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Segala program-program jangka panjang disertai dan diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar semua berjalan untuk semua mendatangkan nama Tuhan dipermuliakan. Doa-doa kami untuk pergumulan jemaah di tempat ini, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan penghiburan-Mu, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan tolong mereka. Di antaranya Tuhan tolong anak kekasih kami Esther yang saat ini kurang sehat karena sakit demam, panas. Tuhan kami percaya keluarga umat-Mu, di hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan pilih kerinduannya melihat anaknya sakit. Maka sama-sama di tempat ini kami topang di dalam doa untuk anak Esther. Keadaan saat ini lagi kelemah karena demam panas. Kami berdoa di hadapan Tuhan. Engkau Allah kami, firman-Mu menyatakan, Engkau menyatakan mujizat, Engkau menyatakan pertolongan pembelaan membuat bangsa Israel. Maka kami tahu juga hal yang sama terjadi buat kami di tempat ini, terutama keluarga Adi Esther ini. Kami tahu Tuhan, Engkau yang punya segala-galanya. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk meyakini pekerjaan-Mu. Maka Tuhan ajarkan kami untuk taat, sehingga dengan ketaatan kepada Tuhan, kami meminta saat ini adik Esther, kami berdoa Tuhan, jamah tubuhnya, panas demamnya diangkat Tuhan, kelemahan tubuhnya diangkat Tuhan, sehingga anak Esther mengalami mujizat, dia sembuh, dia kuat kembali dan melakukan aktivitas sebagai anak-anak. Nama Tuhan dipermuliakan, keluarganya diberikan kekuatan, orang tuanya diberikan terus keyakinan, dan buat mereka semakin berserah taat kepada Tuhan, sehingga mereka diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat yang lain yang kami tidak tahu, yang tidak hadir, yang mungkin juga sakit, Tuhan tolong dalam nama Yesus, jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Susah, yang mengalami tekanan, persoalan dan lain sebagainya, Tuhan tolong hiburkan, beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami di ruangan ini berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami pun pulang mau berkat Tuhan. Dan di antara kami ada jemaat kekasih, rekan kami merayakan ulang tahun pada saat ini. Tuhan berkati Ibu Nenggolan. Tuhan, kami berdoa bersama, biar di usia yang Tuhan sudah berikan, Ibu ini boleh terus setia kepada Tuhan, terus mengandalkan, terus bergantung penuh kepada Tuhan, terus setia kepada Tuhan, bahkan menjadi jemaat penopang yang setia di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Nenggolan terus kuat, terus sehat dalam perjalanan hidup
selanjutnya Tuhan berikan terus hikmat dan pengurapan kepekaan, sehingga semakin hari semakin diberkati, sehat jasmani, rohani semakin diberkati, bahkan menjadi jemaat yang diberkati untuk memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan rencana untuk pulang ke Sumatera, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan Engkau yang punya banyak cara untuk menyerta, untuk melindungi. Engkau juga akan menyatakan itu bagi Ibu Nenggolan, sehingga dari tempat ini menuju ke kampung halaman disertai tiba dengan selamat, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan dari sana pun kembali, Tuhan sudah program penyertaan-Mu menjadi bagian Ibu Nenggolan, tiba kembali Bekasi, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati daerah di mana pelayan berada, Tuhan tolong daerah Metelan Tambun dalam nama Yesus, berkati pemerintah setempat, RT RW dalam nama Yesus, Tuhan berkati, sehingga jangkauan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, orang bisa melihat, orang bisa mendengar ada Yesus tempat ini, sehingga semakin diberkati. Di mana ada kehadiran gereja-Mu, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, di situ membawa dampak yang luar biasa, jangkauan keselamatan, jangkauan pemulihan terjadi di area di mana pekerjaan Tuhan ada dan dikerjakan. Terpujilah Engkau Bapa Jawa Barat bagi kemuliaan Tuhan. Pimpinan-pimpinan Jawa Barat, pemerintah yang ada Jawa Barat disertai dan diberkati Tuhan dalam membangun Jawa Barat menjadi Jawa Barat yang diberkati Tuhan, Jawa Barat yang dipulihkan Tuhan, Jawa Barat yang diselamatkan Tuhan. Demikian Indonesia diberkati, Presiden kami diberkati, seluruh aparat-aparat yang dalam Indonesia ini melakukan tugas dan tanggung jawab diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Presiden kami terus dijaga, dipelihara dalam hikmat-hikmat yang dari Tuhan, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa. Kegiatan kami sepanjang minggu disertai dan diberkati. Biar Tuhan jaga dan pelihara, lindungi kami dalam melakukan tugas-tugas kami. Perlindungan kuasa darah Yesus, perlindungan dari pasukan malaikat surgawi, bahkan api Roh Kudus ada buat kami untuk menyertai dalam setiap pekerjaan apapun yang kami kerjakan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini, dan mari kita angkat tangan, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita saat kita pulang. Pada akhirnya jemaat yang dikasih Tuhan, engkau pulang, engkau bawa berkat, terima berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan dikerjakan oleh Roh Kudus ada dan menjadi bagian kita dalam perjalanan kita sehari-hari sampai Maranatha Tuhan kehendaki kita hidup di dalam dunia ini. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, engkau akan dibuat berhasil, engkau akan dibuat naik dan bukan turun, sehingga apapun yang kau minta dalam nama Yesus semua dilimpahkan dalam hidupmu. Terimalah dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga kau dapat mengalami dalam perjalanan hidupmu sehari-hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dan akhir ibadah pada saat pagi jalan siang hari ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Siang hari ini saya bisa bersyukur bisa ada di tengah-tengah jemaat GPD Gri 50 Metelan Tambun Cibitung. Dan oleh kemurahan Tuhan, jemaat di tempat ini terus mengalami pertumbuhan, mengalami perubahan demi perubahan. Dan saya tahu itu semua karena melibatkan Yesus, menjadikan Yesus sebagai yang terutama dalam pelayanan di tempat ini, sehingga dampaknya luar biasa.
terjadi pertambahan jemaat, dan itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Di mana ada hati Yesus, di situ pasti Tuhan ada dan memberkati. Dan kerinduan saya, biarlah jemaat GPDI Gria 50 Metlan Tambun Cibitung terus menghadirkan Yesus, terus mengandalkan Yesus, dan sehingga apapun situasinya, jemaat GPD Gria 50 Metlan Tambun Cibitung terus melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan, diberkati dalam keluarga, dalam usaha, dan apapun hidup GPD Gria 50 Metlan Tambun Cibitung. Dan tentunya kesan-kesan terus, saya katakan jemaat terus kompak, terus bergandeng tangan, pasti akan terus kelihatan kebersamaan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.